Preview. Preview. Salam. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bersekutu di dalam kebaktian Minggu 18 Juli 2021 dari rumah kita masing-masing. Dan kebaktian pada saat ini di bawah tema pendidikan integritas dipimpin oleh Bapak Pendeta Jermianto N. Baluk, Sarjana Teologi. Aduh, mamae be pusing talalu. Sekarang nih be omong de anak-anak dong. Dong sun mau dengar beta. Be suruh dong belajar juga dong sun mau. Hanya mau main game sani. Awi mama bo iye. Mas mau bilang lah, beta pun paling parah, suka melawan dengan beta, dengan dia pun bapak. Kadang bejengkel, beta maki dan pukul dia. Beta terlalu gigi asam dengan anak yang suka melawan. Itu semua bo iye. Bepong anak dong. Baru-baru kena marah dari pembapa. Karena mulai belajar son jujur. Bilang mau kerja tugas di kawan rumah. Tahu-tahu dong kumpul main judi. Terus minum-minum mabok lah. Pusing terlalu mambo dein anak dong nih. Shalom. Memang di zaman sekarang didik anak sangat gampang. Botong orang tua pun tugas bukan soal kasih makan, minum, dan kasih sekolah dong lalu cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah anak-anak yang berhikmat tapi juga berkarakter. Semua tuh harus dibangun mulai dini. Mulai dari kitong orang tua harus kasih contoh, karena kalau kitong buat yang baik dan son baik, dong akan tiru. Kodi firman Yesus bilang seperti pohon dikenal dari buahnya. Bila hikmat dipayungi iman dan ketaatan kepada sang sumber hikmat, maka akan membentuk jati diri yang kuat dan berintegritas. Dalam tuntunan tema pendidikan integritas, mari kita menyambut ibadah di minggu ketiga bulan pendidikan ini dengan sukacita. Sambil kita berdiri, kita bernyanyi PKJ nomor 2 ayatnya yang pertama. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ketiga bulan pendidikan saat ini
berlangsung dalam nama Bapa Sang Sumber Hikmat, dalam nama Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan dalam nama Roh Kudus Sang Pembaharu. Hikmat dan Roh Tuhan kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bagian firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah minggu saat ini terbaca dari kitab Titus pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8, demikian bunyinya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kita menyambut nats pembimbing ini, bersama-sama kita siapkan Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, sebagai orang tua, kami mengaku bahwa sering kali kami hanya memikirkan pekerjaan dan kesibukan kami, sehingga tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak-anak kami dalam belajar. Kami lebih memaksakan kehendak kepada anak-anak kami tanpa memberi contoh dan teladan kepada mereka. Kami melukai mereka dengan kata-kata dan perbuatan. Karena itu kami mohon, kasihani dan ampunilah kami. Ya Yesus, sebagai anak-anak, kami mengaku bahwa kami lebih suka mengikuti kehendak kami dan mengabaikan nasihat dan ajaran orang tua kami. Terkadang kami memberontak dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon, kasihani dan ampunilah kami. Ya Roh Kudus, sebagai hamba-hamba-Mu, kami mengaku bahwa kami lebih sibuk dengan segala urusan pelayanan yang lain dan mengabaikan pelayanan kepada anak-anak sebagai generasi penerus gereja. Karena itu kami mohon, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah menurut kitab Amsal pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Karena itu berpegang teguhlah pada firman-Nya dan berjalanlah dalam hikmat dan kebenarannya, sehingga berkat Tuhan senantiasa menyertai-mu. Mari kita nyatakan syukur atas anugerah Allah ini. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 356 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 356 ayatnya yang pertama.
dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Mari kita berdiri untuk memuji Tuhan secara berbalasan. Terambil dari kitab Mazmur 67 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Mama akan membacakan ayat yang genap. Kita mulai. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Silakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa untuk pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tiba saatnya ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah tangga masing-masing. Kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, urapilah kami dengan roh hikmat-Mu. Baik kami yang memperkatakan sabda-Mu maupun kami semua yang mendengarkannya. Sehingga kami dapat menemukan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kitab Injil Matius pasal 12 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Injil Matius pasal 12 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37 dengan perikop Yesus dan Beelzebul. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik
sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian sabda Tuhan. Dan berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan yang mau merenungkan bagian sabda ini dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun bagi semua kita yang ada di dalam gedung kebaktian ini. Bacaan kita di bulan pendidikan minggu ketiga ini secara khusus dari ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Itu merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada orang banyak dalam bentuk perumpamaan. Dan secara khusus dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita temukan ada 3 perumpamaan. Yakni yang pertama tentang pohon dan buah, yang kedua tentang ucapan mulut dan luapan hati, dan yang ketiga adalah tentang perbendaharaan dan hati. Ketiga perumpamaan ini muncul oleh karena di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24 Tuhan Yesus dituduh menyembuhkan orang buta dan bisu yang kerasukan setan, itu dengan kuasa Belzebul atau penghulu setan. Dan ini sebuah tuduhan. Ketika orang Farisi melihat reaksi orang banyak saat itu, yang melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, maka memang semenjak Yesus tampil di Galilea dan mulai mengajarkan Injil Kerajaan Allah kepada begitu banyak orang, maka selalu saja muncul sikap anti, sikap ketidaksukaan dari orang-orang Farisi terhadap Yesus. Dan ini sesuatu yang menarik untuk kita cari tahu mengapa kelompok Farisi ini tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat gerakan anti terhadap Tuhan Yesus ini, terutama dari kelompok Farisi, maka kita akan menemukan 4 hal, 4 sebab, 4 faktor kenapa mereka tidak suka terhadap Tuhan Yesus. Hal yang pertama, Bapak Mama, adalah soal faktor agama. Dari sisi keagamaan, walaupun mereka sama-sama mengajar tentang isi kitab yang sama, yakni kitab Taurat, tetapi cara memahami dan cara memotivasi dalam mengajar Taurat itu berbeda-beda. Perbedaan itu adalah sebagai berikut. Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan Taurat,
itu sebagai pemberian Allah yang berisikan kabar sukacita kepada orang yang menerimanya, yang akan menuntun mereka kepada pengenalan akan Allah yang benar, sehingga pada akhirnya mereka semua akan menjadi anak-anak Allah dan merasakan kehadiran kuasa Allah yang membebaskan dan menyelamatkan. Itu cara Tuhan Yesus mengajar. Sedangkan para Farisi juga mengajarkan bahwa Taurat itu adalah pemberian Allah. Akan tetapi mereka kemudian menyebarkan ajaran Taurat itu sebagai sesuatu yang membebani, sesuatu yang terlihat menekan dan menakutkan, sehingga umat yang melaksanakannya menjadi tertekan, lalu pada akhirnya hilang sukacita. Malah para Taurat, para Farisi itu membentuk kelompok pengawas yang mengawasi tingkah laku hidup setiap jemaat, sehingga pada akhirnya mereka bukan lagi sebagai pelaksana atau pengajar, tapi mereka beralih fungsi menjadi pengawas atau orang yang mengawasi. Dan di setiap pengawasan mereka berlaku sebagai hakim terhadap umat atau terhadap jemaat pada saat itu. Keadaan mengawasi itu bagi para Farisi itu sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu dijaga, karena itu punya dampak keuntungan, apalagi dalam posisi sebagai orang-orang Farisi atau ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat atau pengajar-pengajar. Ada keuntungan besar, keuntungan di sisi jabatan, keuntungan di sisi posisi, maupun keuntungan di sisi status, yang pada akhirnya mereka semua membentuk sebuah lembaga yang bernama Lembaga Mahkamah Agama. Dan hal inilah yang membuat para Farisi melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai yang membahayakan kedudukan mereka dalam hal keagamaan. Para Farisi ini tahu bahwa apa yang Yesus ajarkan itu adalah makna dan arti yang sebenarnya dari Taurat, namun karena posisi, namun karena jabatan, membuat mereka menutup mata untuk mendukung Tuhan Yesus. Itu hal pertama, kenapa mereka anti terhadap Tuhan Yesus. Faktor yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudari, adalah faktor sosial. Ketika para Farisi mendapatkan legitimasi agama, maka tentu berdampak langsung pada status sosial. Ketika mereka ada di tengah-tengah masyarakat Yahudi, akan ada banyak kemudahan dan keuntungan yang didapatkan. Bahkan dengan status itu, mereka seolah-olah mendapatkan posisi tawar untuk diperhitungkan oleh pemerintahan Romawi. Dan hal inilah yang menjadi faktor kenapa mereka membenci dan mencari cara untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mata mereka menjadi ancaman terhadap power, terhadap pamor, dan terhadap posisi mereka di tengah masyarakat, atau bahkan tabiat buruk mereka takut ditelanjangi oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Faktor yang ketiga, Bapak Mama, saudara-saudara, adalah soal masalah ekonomi. Dari sisi ekonomi, para Farisi ini mendapatkan hak untuk melakukan pengajaran, dan mereka juga punya hak untuk merekrut para murid, dan setiap murid yang belajar pada mereka punya kewajiban untuk memberi upah, yang besaran upahnya ditentukan oleh para pengajar atau oleh para Taurat. Dan dengan demikian, dari sisi ekonomi, pundi-pundi akan dihasilkan.
Malah dalam pembagian persembahan di bait Allah pun mereka atur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya memperkaya mereka. Kita masih ingat tentang ketika Yesus mengadakan penyucian bait Allah. Rumah bait Allah dijadikan tempat perdagangan. Itu sebabnya Bapak Mama, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus dalam pikiran para Farisi ini mesti disingkirkan. Dan faktor yang keempat, Bapak Mama, saudara-saudara, adalah soal faktor politik. Secara politis, posisi tawar para Farisi ini di hadapan Kaisar sangat menguntungkan. Apalagi para Farisi ini tergolong dan tergabung dalam sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Agama. Jadi kalau Tuhan Yesus dan pengajarannya dibiarkan, maka bukan tidak mungkin mereka akan kehilangan posisi tawar secara politik. Karena 4 faktor inilah, maka salah satu cara yang dipakai dalam bacaan kita adalah memprovokasi orang banyak, yakni memanipulasi perbuatan mujizat Tuhan Yesus, yang kemudian mereka menghubungkannya dengan Beelzebul atau penghulu setan atau bos dari segala macam setan-setan. Provokasi Beelzebul ini sesungguhnya adalah provokasi dalam rangka mencuci otak umat saat itu. Mereka menanamkan dalam otak sebuah konsep menuduh dan selalu beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu bukan dari Allah. Dalam ayat yang ke-23, mereka menyebut Tuhan Yesus itu anak Daud, anak manusia saja, bukan anak Allah. Karena itu tidak mungkin sebagai anak Daud tidak mungkin melakukan mujizat. Yang bisa melakukan mujizat seperti itu hanyalah Beelzebul atau penghulu setan. Bahkan mereka mengatakan bahwa ajaran Tuhan Yesus itu bukan bersumber dari Taurat, supaya dengan demikian Tuhan Yesus dibenci dan pada akhirnya umat bersama-sama dengan mereka untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Mama, terhadap semua itu? Tuhan Yesus meresponi provokasi para Farisi ini dengan apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35 dalam bentuk perumpamaan soal buah dan pohon atau pohon dan buah, soal ucapan mulut dan hati, dan soal perbedaan dari hati. Dan untuk mempertegas ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35 ini, maka dimunculkanlah ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Tuhan Yesus memberi penekanan yang sangat keras bahwa kalau orang memiliki niat jahat lalu menggunakan kata-kata untuk memprovokasi orang yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran, maka ia akan mempertanggungjawabkan semua kata-kata perbuatan itu di hadapan Allah. Kata-kata dari mereka akan menjadi penentu kehidupan mereka saat itu maupun di kehidupan selanjutnya. Bahkan menyembunyikan, memutarbalikan, serta menutupi kebenaran melalui kata-kata karena memiliki agenda pribadi atau agenda kelompok. Itu juga dikategorikan sebagai dosa menghujat Tuhan serta menghujat Roh Kudus yang tidak ada pengampunannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati, dari cerita dan pemahaman sederhana ini, maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita maknai sebagai pesan bagi kita
Yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara, bahwa setiap kita hendaknya bijak dalam berkata-kata. Sebab dampak dari setiap kata-kata itu akan menentukan siapa kita. Dan kita juga akan mempertanggungjawabkannya kelak. Setiap kata-kata ibarat pisau bermata dua yang bisa menyembuhkan, tapi juga bisa mematikan. Saya ingat beberapa kejadian waktu lalu, ketika saya pernah meminta masukan terhadap sebuah kegiatan dalam ibadah. Dan ketika saya katakan begini, yang punya hak untuk memutuskan itu KMJ. Tapi suatu saat ketika hal yang sama, saya minta masukan, tidak ada yang mau kasih masukan. Semua katakan bilang itu hak KMJ. Saya merasa bersalah. Saya sadar bahwa tiap kata-kata tanpa bijak dan hikmat itu sangat mematikan. Bukan saja tentang relasi, hubungan, tapi juga tentang ide-ide yang cemerlang dalam diri setiap orang. Saya katakan ini Bapak Mama, saudara-saudara, tahu paling tidak pesan yang pertama ini keluar bukan dalam kerangka bahwa kita diam, kita tidak boleh berpendapat lagi, tidak, melainkan menjadi peringatan untuk selalu berkata-kata dengan bijak dan hikmat. Sebab banyak kali seseorang menjadi cenderung tidak bijak dan berhikmat dalam berkata-kata ketika ia ada dalam keadaan emosi, cemburu, iri hati, egois, dan lain-lain. Karena itu hindarilah berkata-kata jika kita ada dalam kondisi seperti itu. Mario Teguh pernah berkata, buanglah hal-hal buruk dalam diri, maka pancaran hikmat dan bijak senantiasa mengalir dalam hidup ini. Pesan yang kedua Bapak Mama, saudara-saudara, bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, maka tentu ada banyak cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dan salah satu cara menurut bacaan kita adalah provokasi. Tapi dampak dari sebuah provokasi adalah orang akan menjadi penyebar hoaks dan selalu menyalahi aturan. Itu sebabnya ayat 33 sampai 35 ini penting untuk diperhatikan, bahwa seakan-akan ketiga ayat dari bacaan ini menjadi filter atau penyaring kata-kata dalam hidup keluarga rumah tangga kita, dalam hidup bersama satu dengan yang lain, supaya hidup ini tetap menjadi bijak dan hikmat. Dan yang ketiga Bapak Mama, saudara-saudara, kita merenungkan bagian firman di bulan pendidikan ini di bawah tema pendidikan integritas. Pendidikan yang berintegritas itu artinya pendidikan yang tidak hanya bermuara pada diri sendiri, bukan bermuara pada keuntungan diri semata, bukan pula sekedar memuaskan keinginan diri, melainkan juga punya dampak sosial dan dampak iman. Maksud dari dampak sosial adalah pendidikan yang tidak menghasilkan kerugian bagi orang lain. Sebab kita bukan hidup untuk kita sendiri, tapi kehidupan kita mesti juga memberi dampak pada orang lain. Dan maksud dari dampak iman adalah bahwa setiap ucapan, perbuatan, dan pikiran merupakan buah dari iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus, sehingga menjadi kesaksian hidup untuk menghidupi kehidupan segenap umat, bukan saja sekarang ini, tapi juga di setiap situasi dan di kehidupan yang akan datang. Tuhan kiranya menolong
memberkati kita. Amin. Pengakuan iman, seajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua jemaat Yesus Kristus dari segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi PKJ 282 ayat 1. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lembut. Jemaat Tuhan duduk kembali. Persembahan. Saudaraku, marilah kita menyiapkan diri untuk menyatakan tanda syukur kepada Tuhan dengan mengingat kata firman Tuhan menurut kitab pertama Tawarik 29 ayat 17 berkata, Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami, kolekte, persepuluhan dan nasar yang kami beri dari apa yang kami punya. Untuk itu Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, agar menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Inilah doa syukur kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lakukan NKB 208 ayat 1. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka, bawa bertasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Dan mari kita bersepakat di dalam doa. Mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang boleh mengajarkan kami tentang arti hidup di setiap tutur kata, perbuatan. Biarlah semuanya menurut maksud dan kehendak-Mu Bapa. Dan biarkan setiap tindakan selalu berdampak kehidupan bagi sesama kami. Dan setiap tutur kata biarlah selalu menjadi hikmat dan bijak untuk kami senantiasa menemukan arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya dalam hidup yang kami jalani maupun dalam hidup bersama-sama dengan sesama-sesama kami. Kami percaya Tuhan bahwa karunia-Mu dalam bentuk kata-kata Tuhan hadirkan dan taruh dalam diri setiap anak-anak manusia. Dan pakailah semua itu Bapa untuk senantiasa menaikkan puji dan sembah kepada Diko. Dan dari semuanya itu Tuhan, kami terus bersyukur ke atas hadirat-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah bagian sabda-Mu ya Bapa, kami juga bergumul berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan sekalian yang sementara ada dan mengikuti kebaktian dari rumah tangga dan keluarga masing-masing. Tuhan berkati semua persiapan-persiapan apa adanya yang dijalani demi relasi dan hubungan yang senantiasa erat dengan Diko Tuhan sumber hikmat dan sumber bijak. Allah terus menolong dan memberkati anak-anak Tuhan sekalian. Kami percaya Bapa bahwa sekalipun kami ada di tengah-tengah cobaan yang berat karena badai dan pandemi ini yang membuat kami tidak bisa berhimpun secara bersama-sama, tetapi itu bukan menjadi dasar dan alasan bagi kami untuk memutuskan relasi dan hubungan ibadah kami dengan Diko Tuhan. Tuhan terus menolong, memberkati, sebab hanya melalui ibadahlah ya Bapa kami bisa tetap hidup untuk melanjutkan segenap tugas-tugas dan karya dalam kehidupan kami masing-masing. Baik kami sebagai petani, sebagai nelayan buruh, sebagai pengusaha wira swasta, sebagai ASN guru, maupun sebagai guru. Bahkan Tuhan dalam tugas-tugas pengamanan, Allah terus menolong, memberkati semua anak-anak Tuhan yang bergumul untuk kehidupan menjadi lebih baik, yang senantiasa menyatakan kabar sukacita satu terhadap yang lain. Allah terus memberkati anak-anak-Mu supaya mereka tetap sehat, segar dalam kuasa dan cinta-Mu Bapa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa bersama anak-anak Tuhan yang sementara ada dalam pergumulan karena sakit maupun duka. Kami berdoa bersama Mama Sarah Yohanes, Mama Sintule Sinlae, Mama Yuliana Lai Besi, Mama Herlin Panggedaya, Mama Paulina Hili, Mama Yuliana Batu, Mama Jenny Besi dalam proses pemulihan, Bapak Agus Nubetonis, Bapak Jersey Mesak, Bapak Paulus Weo, Bapak Filipus Ndoi, Bapak Ren Tola, Bapak David Ndoi, Ibu Pin Markus, Bapak Ronald Markus, Bapak Beni Ngulu, Ibu Ngulu Klas, anak Randi Adu, Bapak Jack Do. Tuhan menolong semua sakit yang diderita dengan kuasa dan kasih, dengan tangan-Mu yang Tuhan tuntun melalui tenaga dokter dan kesehatan, bahkan pelayanan-pelayanan tiap anggota keluarga. Semua itu adalah wujud kehadiran-Mu di tengah anak-anak-Mu sekalian Bapa, supaya kesembuhan boleh menjadi milik anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bersama dengan keluarga Markus Amalo dan keluarga Lilo
yang masih ada dalam suasana duka. Oleh karena Tuhan memanggil kembali di tengah-tengah hidup keluarga mereka, orang-orang yang mereka sangat kasihi. Kami hanya bisa berdoa dalam penguatannya Bapa. Tetapi Engkau sendiri tahu tentang isi hati dengan kepedihannya masing-masing. Tuhan terus memberi kesabaran. Tuhan terus menjadi sumber kekuatan dan pengharapan, supaya anak-anak-Mu tetap teguh dalam iman dan percaya di tengah-tengah duka yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami sukacita karena kelahiran maupun sukacita karena pernikahan ulang tahun, bersama-sama dengan anak Anike Hili, anak Julian Paa, anak Jurvan Paa, anak Giovanna Gea, anak Trakano Tule, anak Biki Adu, anak Nanda Ndolu, anak Yunita Mabilehi, anak Rebecca Yola, Bapak Edward Henuk, Bapak Yulianro Aplugi, Bapak Mengi Bengu, Bapak Victor Pei, Ibu Yanti Ndun Adu, Ibu Magdalena Adu, Ibu Susana Inabui, Ibu Libertina Terik, Ibu Yusiana Ndolu, Ibu Tersia Balu Sula, Ibu Juliana Pa, Ibu Yanse Tali Bula, Ibu Julian Mata, Ibu Heri Fatu Baik Ninas, Ibu Yunelda Sede, Saudari Hana Tule, Saudara Soni Ndolu, dan Saudari Herman P. serta Saudari Yuliesti Beke. Atas sukacita ulang tahun yang dialami, Tuhan berkati anak-anak-Mu sekalian, supaya sukacita itu melahirkan suasana sukacita bagi segenap anggota keluarga, juga bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan menghadirkan secara khusus kabar baik yang mereka alami ini untuk juga menghidupi sesama-sesama dengan kabar yang baik. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama ulang tahun pernikahan yang dialami oleh anak-anak-Mu sekalian, Bapak Ronald Mesak dan Ibu, Bapak Johannes Meo dan Ibu, Bapak Mesak Jaha dan Ibu, serta Bapak Ivor Junus dan Ibu. Tuhan berkati sukacita oleh karena sepanjang bahtera rumah tangga hidup mereka. Tuhan mengaruniakan berkat demi berkat yang tak putus-putusnya di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekalipun badai terus menerpa, tapi kasih-Mu tetap kuat ya Bapa bagi kehidupan mereka. Dan sepanjang perjalanan pernikahan yang dijalani, Tuhan terus menopang dengan kuasa dan kasih. Sebagaimana Tuhan berkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing di setiap keluarga-keluarga yang Tuhan titipkan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua rencana dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di minggu ini, dalam tugas kerja baik di pemerintahan maupun swasta, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah. Allah terus bentengi mereka dengan kuasa-Mu Bapa, dan jauhkan anak-anak-Mu sekalian dari setiap mara bahaya, kecelakaan, dan cobaan-cobaan yang berat. Biarlah setiap perjalanan adalah perjalanan sukacita, dan ketika kami semua kembali, kami pun bawa sukacita dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami datang bersyafaat kepada Bapa di surga. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan. Yang pertama, kami sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa kebaktian Minggu tanggal
25 Juli 2021 masih berlangsung dari rumah kita masing-masing. Yang kedua, ibadah rumah tangga di rayon pelayanan diatur sebagai berikut. Rayon Getsemani hari Selasa dalam rumah Bapak Daniel Lolong Said dan hari Jumat dalam rumah Bapak Melkias Nomleni. Rayon Bukit Sion hari Selasa dalam rumah Bapak Tobias Pingap dan hari Jumat dalam rumah Bapak Stefanus Bekak. Rayon Betania hari Selasa dalam rumah Bapak Herman Benu. Rayon Ebenezer hari Selasa dalam rumah Bapak Novriola dan hari Jumat dalam rumah Bapak Paulus Vangidae. Rayon Elroy hari Selasa dalam rumah Bapak Joni Pa dan hari Jumat dalam rumah Bapak Max B.E. Manafe. Rayon Nasaret hari Selasa dalam rumah Bapak Abraham Aji dan hari Jumat dalam rumah Ibu Filpin Adu Pelokila. Rayon Bethesda hari Jumat dalam rumah Bapak Sakarias Besi. Rayon Bethlehem hari Selasa dalam rumah Bapak Istule dan hari Jumat dalam rumah Bapak Yermias Fa. Rayon Genesaret hari Selasa dalam rumah Bapak Non Batonis dan hari Jumat dalam rumah Bapak Samuel Leba. Rayon yang tidak dibaca diatur oleh tersendiri oleh majelis jemaat di rayon pelayanan setempat, dan ibadah rumah tangga dilangsungkan secara online. Yang berikut ibadah pemuda hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 akan berlangsung di rumah masing-masing pada jam 7 malam dipimpin oleh Ibu Marta Peleteus dan dilangsungkan secara online. Saya membacakan sebuah surat edaran dari Bupati Rotendao nomor 100/672/HK 1.1 kepada seluruh pimpinan umat agama di Kabupaten Rotendao. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Maha Esa, maka dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rotendao yang terus meningkat, maka saya mengajak kita sehati dan berserah penuh kepada Tuhan yang Maha Esa dengan berpuasa dan berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan serta pengasihannya. Doa dan puasa dilaksanakan selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021. Selanjutnya pelaksanaan doa diatur sebagai berikut, dan khusus untuk umat Kristen dilaksanakan pada jam 24 Wita, jam 3 Wita, dan jam 15 Wita yang ditandai dengan bunyi lonceng gereja. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Bupati Rotendao Paulina Haningbulu SE Cap dan tanda tangan. Yang berikut, atas nama seluruh majelis jemaat kami ucapkan terima kasih banyak bagi kita semua yang telah mengikuti kebaktian secara online dari rumah kita masing-masing. Harapan kami Tuhan Yesus terus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua di dalam segala tugas tanggung jawab dan pelayanan kita di minggu yang baru. Dan kami juga terus senantiasa mengingatkan kita semua untuk kita terus menerapkan SOP, kita menjalankan 6M di dalam komitmen bersama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jemaat Tuhan yang dikasihi, integritas adalah kesatuan antara pengertian dan tindakan. Integritas mencerminkan pengetahuan dan karakter. Integritas seperti pohon dan buah. Seperti pohon dikenal dari buah. Dari pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dari pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Karena itu marilah kita menanamkan pendidikan integritas kepada generasi penerus dengan menanamkan hikmat, nilai iman dan teladan hidup, agar mereka kuat dan kokoh dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di bumi Pancasila ini. Kiranya roh Tuhan menolong kita semua agar menanamkan pendidikan integritas dengan baik kepada generasi penerus gereja dan penerus bangsa. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri, dan dalam suasana sukacita kita mengakhiri ibadah syukur ini dengan menyanyikan NKB 211 ayat yang pertama.
Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang akan di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak, Mama, saudara-saudari semua, saat teduh selesai, kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan Kidung Jemaat 346 ayat yang pertama. Tuhan Allah beserta sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.